Selamat datang kembali di Ngobrol Pagi bersama Tanti dan Tasya. Aduh, ini kita lagi berpacu karena kita kan selalu senangnya outdoor kadang tuh ya. Karena males kalau di dalam kafe kadang tuh, ya nggak sih? Jadi kalau di kafe tuh soalnya takutnya gini kayak ngapain sih nih dua gitu ya sih. Masih ada suara-suara hati seperti itu. Guilty feeling. Nggak, tapi kita masih lebih senang sebenarnya di outdoor karena di Woodlands ini tuh kayak hutan gitu loh. Jadi ya kalau outdoornya kayak gini kan menyenangkan iya, jadi menyenangkan gitu. Nah, tapi ya di musim-musim kayak gini nih memang kita berpacu dengan melodi. Jadul banget ketawa dia. Umur berapa kamu? Dengan cuaca ya, yang kadang tuh katanya hujan jam sekian, ternyata nggak hujan, taunya mundur. Ya nggak sih? Terus tiba-tiba katanya nggak deres, taunya guyup, Taunya guyup gitu. banget. Nggak, terus kayak tadi, kayak langitnya tuh sangat terang, Iya. sangat cerah, tapi hujan. Iya, gitu. Kayak Gitu. kalau di Indonesia tuh kadang orang zaman dulu suka bilang hujan orang meninggal, tuh kalau jadi Iya, panas, cerah banget, mataharinya tuh ereng-ereng kalau kata orang Jawa ya. Tapi rintik-rintik hujannya ada I gitu. Jadi ya itulah berpacu dengan cuaca. Iya, gitu. Jadi emang ya. Jadi mohon maaf kalau kita ngomongnya nanti agak cepat. Kita berpacu dengan cuaca. Iya, tapi ini tuh udah memasuki hurricane season belum sih? Udah ya. Udah. Ini udah dimulai dari kemarin ya, yang thunderstorm ya. Tulisannya sih kalau di yang apps itu sih isolated thunderstorm gitu ya. Itu jadi, maksudnya apa ya kayak? Jadi maksudnya ya itu kayak ingat nggak kita ngobrol kemarin di rumah gue hujan keras banget tapi di rumah lo enggak? Iya tuh gue tuh terasa terdiskriminasi ya. Kayak orang-orang di grup, ya ini nggak cuma satu grup ya. Jadinya tuh ada di hari kita ada 2 atau 3 grup yang isinya ibu-ibu lah ya gitu. Itu tuh berkata bahwa rumah mereka itu hujan es batu. Ya. Terus aku lihat juga tuh di IG, kok orang ini rumah aku cuman hujan sebentar, terus udah kosong. Air, nggak ada batunya, nggak ada es batunya gitu. Kayak, kenapa aku beda sendiri? Kenapa aku didiskriminasi ya kan? Kita kan maunya inclusion. Iya loh, cuma masalah hujan aja gitu. Itu anyway, tuh, ya itu udah lumayan tuh ya. Mulai-mulainya hurricane season di mana kita udah mulai ya benar. Kita udah sering ngomong juga tuh kayak di yang lalu kita juga pernah bahas ya di episode sebelumnya. Kayak potong-potong pohon apa segala macam. Ada nggak pohon-pohon yang harus dipotong nggak ada? Ada ya? Ada. Kok belum nih? Udah? Belum. Masih nunggu duit. Soalnya mahal ya. Soalnya mahal guys. Kalau pengen tahu biayanya tuh waktu itu udah pernah kita bahas. Hitungannya bukan ratusan guys. Ya betul. Ribuan. Soalnya kemarin aku habis ganti pompa. Kalau berenang. Oh iya, oke. Ini kita mau ya kemarin kita sempat ngebahas tuh kayak mesin cuci rusak, ini rusak apa rusak gitu ya. Oh iya. Karena mungkin hurricane season, kayak alam juga lagi dar ya kan. Mungkin nggak hanya alam aja gitu lah, di rumah kita juga kadang tuh dar gitu. Jadi ada memang downside-nya kalau misalnya emang punya rumah ya. Ya, seperti di belahan dunia manapun lah ya gitu. Nggak terkecuali. Pasti adalah ininya. Mau rumah lama, rumah baru, ya ada aja problemnya. Ada aja, soalnya kita gitu. juga di antara pertemanan kita ada yang rumah baru, rumah lama, ya kan semuanya ya ada masalahnya masing-masing tetap. Iya, tetap problematik gitu lah ya. Seru aja. itu yang mewarnai hidup rumah tangga. Kita, ya. Betul. Kalian buat ini loh kayak rusak. Kayak tadi. Canda ya guys. Kita iba loh. Iya, cuma kan kita harus bisa ini loh, menertawakan apa yang udah ada aja gitu. Bener. Kita tuh menertawakan bukan karena syukurin loh gitu, tapi lebih ke apakah sebentar lagi saya gitu. Atau kayak saya udah ngalamin tuh saya gitu. Tinggal yang berikutnya aja apa nih? Iya. Karena kemarin gue sempat bahas juga sama anak gue kayak ini. Jadi entah kenapa tiba-tiba garasi gue rusak. Ya, entah kenapa. Jadi garasi ada tuh rumah ada yang garasinya satu langsung kebuka. Nah, gue kebetulan yang 2 garasi. Gitu. Dalamnya sih nyatu, tapi pintunya 2 gitu ya. Entah kenapa dengan pokoknya pagi-pagi tuh gue buru-buru mau segerombolan aku dan anak-anakku pengen ke gym. Tiba-tiba pintu gue nggak bisa dibuka.
Nah, wah. Pas di gini naik sedikit terus ya udah turun lagi gitu kan. Mulai panik gitu. Terus gue lihat oh ternyata kayak ada selingnya gitu yang buat rolling juga ya. Jadi kayaknya buat ngerollingnya juga itu satu di sisi sebelah kiri copot. I don't know what to do. Gue udah nggak tahu lagi apa yang harus gue pikirin gitu loh. Honestly, gue juga nggak tahu sih kalau kayak gitu. Iya, gue nggak tahu gitu. Gue juga nggak mau tambah rusak, nggak mau. Akhirnya yang ada di otak gue adalah gue gimana caranya gue mengeluarkan mobil gue di sisi sebelah sini ke sisi parkiran suami aku supaya bisa keluar gitu. Terus itu skill itu skill tersendiri guys. Gak, itu mau nangis guys. Sumpah panik dan mau nangis. Tapi gak tahu solusi apa lagi gitu loh. Karena kalau misalnya kita mau oke lah kita nggak usah kemana-mana. Oke lah kita give up aja nge-gymnya hari ini. Masalahnya kesibukan itu pada hari itu gak berhenti di situ. Bukan hanya itu doang gitu loh. Kita punya appointment lain yang kita harus datang. Kayak masalah kesehatan dan lain sebagainya kan gitu. Jadi mau nggak mau nih mobil harus out. Otherwise gue males. Kalau gue pilihannya gue malas nguber aja sih, kayak buat kesini nguber, kesana nguber, ngerti kan? Satu, nunggunya males. Betul. Ya kan Uber itu kan kayak takes time. Gue nggak tahu kalau di kota lain, tapi kalau di kita itu takes time. Nggak kayak yang cuma 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang dia perlu waktu 15 menit. Karena nggak sekaman itu di sini pakai Uber kan? Iya. Agak jarang dikit lah gitu, benar. Kedua, kondisi mobil. Kalau gue sih ngaruh banget ya. Iya. Ya kan, ada yang wah gila bersih banget, dikasih air, kasih segala macam, bla bla bla. Tapi ada yang kayak rongsok banget to the point kayak ya udah gue ngerti ini gunanya untuk yang penting it takes operational aja. Cuma maksud gue kayak waktu itu gue pernah dapat mobil yang kurang saat panas AC-nya nggak dingin. Iya. Nggak, kadang gue juga tuh kalau naik mobil orang, maksudnya bukan mobil temen ya, kayak orang lain aja, kadang tuh memang ya itu ya, ada kondisi-kondisi memang yang aduh aku nggak bisa deh. Satu, kita kan nggak kenal juga sebenarnya orangnya, namanya juga umum gitu kan, gitu. Bukannya kayak, oh saya eksklusif banget sih lah, gitu. Bukan gitu, cuman itu. Kadang ada mobil-mobil tertentu juga itu kalau gue duduk di belakang dan jin nyupirnya nggak enak, gue tuh enak, tau gak? Iya benar. Terus dan baunya. Ya itu, ya terserah ya apa anggapan kalian, tapi gue nggak bisa kayak gitu. Tadi aja udah mau banget sih. Iya gitu loh. Ya, nyonya gitu. Banget lo berdua. Ya. Ada sebelumnya aku juga udah bilang aku itu miss parkir paling dekat pintu masuk loh. Own it. How you are own it. Udah karakteristik saya gitu. Terima aja. Di umur segini lo masih membohongi diri sendiri. Iya betul. Yes. Apa? Terserah mau terima apa enggak, mau terima apa enggak, aku gini pokoknya. Nah, intinya itulah. Jadi gimana cara gue bersusah payah banget, dan buat mungkin orang-orang yang kenal gue ya, mereka tahu mobil gue tuh bukan mobil kecil ya, gitu. Mobil aku tuh gendut. Kayak depannya aja udah lumayan gendut. Ke belakang makin gendut, ngerti gak sih? Dan garasi tuh yang dia gede. Iya kan? Dan garasi itu ya pintunya juga nggak yang kayak lebar banget, kecuali kalau yang satu gitu ya. Karena ada tiang di tengah kan, gitu. Dan itu masalahnya susah. Itu tiang di tengahnya itu ya. Dan itu susah banget buat manuvernya. Gue udah mau nangis. Pokoknya begitu akhirnya tuh mobil bisa keluar, entah gimana caranya, itu juga karena Tuhan kayaknya yang ngebantu ya. Gue tuh udah lega banget karena ya sinar ilahi gitu. Iya, karena ya udah akhirnya semua tuh itulah. Terus akhirnya kan anak gue bilang, Bu, rumah kita kok rusak melulu sih, gitu. Terus gue kayak, ini menyambung yang tadi ya, akhirnya gue cerita garasi, gitu. Apa namanya, ya nggak apa-apa bang, it's okay, gitu. Every household kayak gini kok, gitu. Tapi misalnya gini, misalnya kita tuh yang agak cacat, gitu misalnya ya, itu mungkin bagian garasinya. Karena gue pernah ganti mesin juga tuh, di garasi gue tuh. Dan selalu bagian gue. Ya karena kamu lebih sering di rumah. Karena aku ya supir keluar masuk, betul. Iya, supir keluar masuk. Jadi lebih sering ketemu lah masalah-masalahnya. Iya, gitu kan. Nah, itu sering rusak ya. Mungkin orang lain nanti ada tuh yang mungkin mesin cucinya atau mesin cuci piringnya atau apanya itu yang lebih sering rusak entah kenapa gitu loh. Jadi emang ada spesialisasinya tiap rumah ya. Bener. Gitu loh. Ada yang pasangannya nggak pernah pulang. Anjir. Coba. Oke, kita bahas. Habis
bersyukur. Yang rusak tuh cuma alat-alat yang bisa dibenerin gitu. Oh iya. Kalau orang lain tuh ada lagi masalah. Oh iya. Jadi selama kerusakannya itu hanya material ya. Gitu loh. Iya. Kalau hubungan kan bukan materi ya, Iya, gitu yang jadinya penting ya. bukan kerusakan rumah tangga gitu maksud gue. Iya. Oke. Saya mulai ngerti sekarang. Gitu lah. Aku pikir ada gosip baru guys. Gitu Ada. kan. Nah itu tuh ya maksudnya banyak ya. Kalau kita punya rumah pasti ada aja yang masalah atap lah, kayak di belahan dunia manapun gue rasa sih Iya, selalu ada lah. pasti ada, dan ada spesialisasinya aja emang gitu. Iya, Kalau lu benar. spesialisasi apa ya? Maksudnya gimana tuh? Ya itu kerusakan yang spesialisasi. Oh. Kalau gue tuh garasi palingnya udah 2 kali kan, berarti udah kayak sering ya gitu. Oh iya. Kalau rumah gue itu AC. Aduh krusial ya Say. Iya, kalau rumah gue tuh AC. Dari kemarin-kemarin tuh udah AC tuh kayaknya, oh enggak deh, enggak, sink. Oh Sink benar yang bagian buat Iya. cuci piring itu ya. Iya AC sama sink tuh kayak Salah saingan. sing banget ya, synchronize. Iya, itu tuh AC, sink itu selalu itu mulu dari kemarin-kemarin. Tapi memang akhirnya kan udah ditemukan kenapa Iya, kalau iya, soal sinknya Iya. Tapi ya sekali lagi perlu. Iya. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi kita harus prioritas yang mana? Iya. Mana anak mau kuliah lagi, tapi Mana anak ya mau Allah. kuliah lagi? Iya kan? Alhamdulillah. Makanya aku mau bekerja sekarang ya, Say. Itu Teman dia. Allah, Say. Aduh. Walaupun nggak seberapa tapi lumayan. Iya. Ya banyak lah masalah-masalah lain ya Iya, gitu. iya. Karena emang perlu concern juga, ya itu ya. Kita kalau hurricane season gini kita kan nggak tahu ya. Hujan di luar kuyup, masa di dalam kuyup juga gitu Iya, loh. makanya jangan sampai gitu kan. Kita kemarin ini baru ngomongin kayak, aduh perlu nggak ya generator gitu. Nah, perlu sih. Nah, Lu beli yang kayak punya gue deh, nggak semahal itu. terus dia gitu. Iya si Tanti tuh, gue cerita kan ke suami gue. Si Tanti ada tuh gini. Kita ke rumah sakit. Ah, boleh. Apalagi kalau suami saya lagi nggak ada, lumayan kan. Ayo kamu kerjain dong. Ayo kamu masak. Ayo, tolong. Gitu. Tapi sorry, gue bakal bawa 2 beruang. Ada 2. Oh nggak apa-apa, 2 beruang kan bisa di luar situ. Di Iya, yang bisa. itu ada Oh iya, tuh. benar. Udah cocok banget kan. Kalau gitu, udah berarti tahun ini nggak beli generator, oke? Karena anak-anakku udah ngabisin duit. Tapi anak lo kali ini ikut summer. Yang kecil tetap ke summer camp yang seperti biasa. Iya. Tapi yang gede kali ini dia ke summer program untuk universitas yang dia bakal masukin. Oh nice. Jadi ada apa tuh, kayak belajar duluan gitu. Iya. Jadi kayak programnya ini selama gue udah lihat beberapa sekolah antara 2 sampai 3 minggu mereka ikut program. Itu programnya tuh kayak mimicking nanti dia bakal ngapain. Oke. Tapi udah pasti keterima berarti di situ kalau dia ikut program ini. Lebih besar kemungkinannya. Kayak Gitu. misalnya dulu tuh kalau misalnya, karena gue kuliahnya di Australia dulu kan, ada beberapa teman-teman gue juga yang kayak sebelum lu kuliah kan ada apanya dulu tuh, yang kayak sekolah ada bahasanya, ada gini-gitunya. Iya, Apa itu iya. namanya? Aduh apa ya? Ya kan? Ada Iya, kayak iya. sekolahnya dulu Setahun setahun gitu, gitu. iya. Heeh. Nah itu macam kayak gitu kali ya. Semacam kayak gitu, tapi kan ini kan setahun kan. Ini Iya. kan cuma 1 summer Iya, aja. iya. Soalnya kan kalau nggak salah di Australia dulu kita cuma 3 tahun kuliahnya. Iya. Gue sih cuma 2 tahun karena gue dual degree. Oh, karena oke. Nggak, cuma maksud gue kalau yang kayak program biasa, setahu gue tuh Australia 3 tahun. 3-4 tahun kayaknya, kalau S1 ada sih. Ada. Nah, tapi biasanya setahunnya itu ya prep itu. Oh iya, itu yang prep Iya, schoolnya prep itu. school itu. Iya, Kalau iya, di iya. sini 4 tahun, lo nggak pakai prep school, tapi Iya, 4 tahun iya, gitu iya, biasanya iya, kan. iya, iya. Nah, ini ya 3 minggu ya belajar aja gitu. Kita nanti bakal gini. Nice to know ya. Iya, jadi kalau misalnya lo udah tahu nih, tapi gue nggak tahu kalau untuk Tapi semua faculty nggak gitu Nah, loh. itu, That's the iya. thing kan. Iya. Kalau misalnya kayak anak lu kan art, jadinya mungkin ya ya kan ada praktis yang gitu-gitunya gitu. Iya, Bukan jadi- cuma sekedar teori doang gitu. benar. Iya, nice. Kalau anak-anak lo gimana? apaan tuh? Maksudnya mereka ada rencana apa untuk 2 bulan ke depan ini? Nggak ada. Kan gym. Anak Kemarin gua gua kan udah lihat. sibuk. Satu nge-gym. Iya. Ya kan? Kemarin kita sempat lihat sih kayak
kampus-kampus buat kayak get the feel aja gitu kayak. Iya, perbandingan. Kalau di sini kayak gini, kalau di sini kayak gini, kalau di state lain misalnya yang Iya. dia pengen juga kayak gimana. Ini kayak gini Gimana liburan kehidupannya. Seru sih. Iya kan, pasti Seru, 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 kan? seru. Seru loh dia. Seru karena ya itu tadi sekalian ngelihat kampus kan Iya, gitu. iya. Kayaknya enak juga ya, seru juga ya Iya. gitu. Nggak, soalnya daerah itu tuh yang daerah kemarin Tanti pergi, kalau mau lihat kamu follow dia aja. Ya kan Iya lumayan itu, naik tapi gue ini. suka banget kota itu loh. Nah, si kota yang dia pergi ini, Boston, Massachusetts. Susah ya. Massachusetts. Itu dekat sama kota yang Aiden mau pergi. Oke. Jadi mereka tuh emang region itu Iya. gue juga belum pernah sih, tapi kata teman-teman gue tuh cantik banget Cantik, daerahnya. iya, benar very cantik. Tapi gue nggak tahu ya kalau gue misalnya kita tinggal di sana tuh apakah akan gitu, karena gini yang kita datengin kan downtownnya dan kita sebagai Iya, turis, jadi kita tinggal tuh emang di tempat-tempat yang enaknya gitu lah ya, di hotel, turun hotel lu distance aja everywhere, misalnya gitu, tamannya bagus dan segala macam. Right. Cuman gue kemarin apa kita pindah sini aja ya gitu, ngayal-ngayal aja gitu kan. Tapi kalau kita pindah sini kita bakal tinggal di sini nih gitu. Kayaknya kita kalau pindah sini kita nggak akan tinggal sini, pasti kita pilih daerah yang akan lebih pinggir kalau mau punya rumah. Kalau dengan keadaan anak dua kayak gini terus tinggal di apartemen, kayaknya sempit nggak sih? Gitu maksudnya? Iya benar. Karena perbandingan kita adalah sekarang kita tinggal di Texas dengan rumah yang rumah hitungannya jadinya luas gitu loh. Mungkin 2 lantai, mungkin ini dan segala macam gitu. Itu sih pemikiran gue. Kayak ribet banget ya, khayal doang aja gue tuh detail. Gak apa-apa, memang harus gitu kan katanya. Ingat gak sih lo zaman tahun 2000 awal apa? Yang ada satu buku yang lo harus bisa ngeliat di otak lo bener-bener this is what my future will. What? Udah lalat kan itu Bun, bukan lebih kan? Oke. Kalau lalat nggak apa-apa lah. Terus? Nggak, maksudnya lo harus bisa bilangnya tuh kayak masa depan gue tuh akan seperti ini dan lo harus spesifik. Iya, nah tapi kalau misalnya sampai anak-anak gue itu nanti akan sekolah di sana dua-duanya, which is ya you guys ngekos aja gitu ya kan, misalnya di hari tua gitu ya. Terus gue dan suami gue aja I don't mind tinggal di apartemen gitu loh, karena satu kecil, ngurusnya gampang. Terus udah deket pusat kota yang kita tinggal jalan kaki ke sana kemari misalnya gitu. Terus makanan-makanannya menurut gue oke sih. Kalau buat yang suka bakery itu sih seperti kami, seperti aku. Nah, nih buktinya itu, ya kan? Lo akan enjoy sih. Gitu. Nah, soalnya beberapa temen gue tuh dulu kuliahnya di sana, tapi again mereka kan kuliah nggak ngurusin anak, nggak ngurusin rumah, apa segala macam. Mereka sih cinta banget sih Boston ya. Shout out my Bostonians, yeah. You know who you are, ya siapa sih? Asli rese. Siapa lu gitu? Siapa ini yang nelfon aku? Cuma maksud gue mereka sih kayak cinta banget. Iya. Makanya pas waktu gue tanya waktu itu kan lo sempet nanya yang daerah tinggal apa gimana, terus gue mereka kasih tahu, terus gue langsung kayak seru banget. Iya seru banget gue dan buat yang pengen liburan ke Boston kali ya, kayak kepikiran mungkin punya saudara di sana atau apa, setiap area itu tuh mereka punya view yang feel dan view yang beda-beda. Oh gitu. Gitu menurut gue ya. Jadi kayak misalnya lo di yang deket Common apa tuh? Copley. Ya Copley ya, yang ada public tamannya. Common apa sih namanya tuh? Sebutannya Common apa? Gue udah lupa lagi loh. Pokoknya kayak taman gede gitu, kayak park. Sebutannya Common Place, Common Ground, Common apa gitu ya. Itu kan ada kayak park besar gitu, itu oke juga. Terus nanti lo geser lagi ke daerah kayak North End gitu, kayak Little Italy, jadi banyak restoran-restoran itu, jadi kan vibe-nya pasti beda. And then lo ke daerah yang kayak Boston University itu beda lagi. Itu kayak feel-nya menurut gue beda lagi gitu loh, seru sih banget. Terus lo ke daerah yang Seaport ya kalau nggak salah namanya, itu kayak ya dekat si kapal-kapal itulah, itu daerahnya kayaknya agak baru menurut gue, jadinya lumayan modern. Gue sih nggak gitu tertarik karena kayak kota aja, gitu loh. Kota pada umumnya juga. Iya, tapi ya it's a different feeling gitu loh. Iya. Seru juga ya. Seru sih. Gue bakal ke sana tapi cuma bentar sih. Iya, oke, lo harus ke Bova ya.
Itu di Little Italy, dia tuh jualan Bank of America. no, it's a BOVA. Oh. Jadi dia emang tempat kue-kue. Lo harus ke sana. Itu menurut gue yang paling enak sih. Karena gue nyobain satu lagi kayak menurut aku pilih yang ini gitu. Oke, nanti kita akan tulis di sini. Mulai setan ini. Ya kan? Rekomendasi Tanti kalau ke Boston. Itu enak karena anak gue sih pecinta manis-manis Iya, itu iya. kan dia suka gitu. Dan dia buka 24 jam. So don't worry whenever lu datang Dia selalu lu ada. bisa ke situ, dia buka 24 jam. Cuman kadang ada yang ngantri, ada yang nggak terlalu ngantri ya. Oh, tergantung jam-jamnya. Tapi tetap antrian. Oh, oke, Gitu. oke. Wah, menarik sekali. Betul. Menarik Itu nanti aku akan review ya di IG aku. Makanannya, kuenya. Karena itu buat gue yang nggak suka, menurut gue oke gitu. Jadi jangan lupa follow Tancis. Sama Amardi ya. Mardi 23. Ya itu ya. Jadi gitu. Kalau yang kecil karena dia tertarik gambar, jadinya udah mulai gue masukin sekolah gambar gitu. oke, Drawing oke, aja. iya, Mungkin iya. dia akan mengikuti jejak anakmu Yes. Banyak kan macam-macam kan, ada Rizdi, tapi Rizdi is very competitive. Gue nggak tahu apakah ada di anak-anak kita itu yang masuk situ masuk ya. untuk ke situ ya. Mereka beda lah ininya. Ada Savannah juga, itu di Georgia, itu juga katanya tempatnya cantik banget. Kan gue belum pernah tuh. Gue juga belum pernah. Mungkin tur kampus anak gue yang kedua mungkin ya. Tapi kayak masih lama berarti ya. Nggak apa-apa, dimulai dari tahun depan. Ayo kita ke sana. Ngapain mah? Ya lihat. Kali-kali aja kebun Kali-kali tarik aja. gitu. Pasti kita liburan. Nah terus dia gitu kemarin anak gue juga disaranin satu sekolah di New York. Sebenarnya kan kalau dari segi banyaknya desain company kan sebenarnya New York, LA gitu kan, SF tuh yang paling banyak. Kalau untuk di Texas, Austin ternyata. Oh iya, udah paling kelihatan lah. Iya, paling kelihatan ya kan. Oh di sini kan kayak lebih ke bisnis yang perusahaan sini besar ya. gitu loh, medical gitu oil kan. and gas kalau itu di sini ya. Nah, terus tapi gue bilang anak gue, do you like the vibe gitu? Iya. Kayak, do you think you can manage di sana kan yang kayak hustle. Iya. Cepat gitu. Nah, you didn't grow up di yang kayak gitu kan, kami kan di sini deh. Slow living ya guys gitu. Living gitu. Ya jadi gimana ya? Takutnya nanti terlalu banyak perubahan yang dia harus lewatin. Benar. Ya mungkin di daerah yang dekat kemarin tempat liburan aku itu kayaknya sih oke sih. Nah, iya. Karena cocok vibe-nya. menurut gue vibe-nya nggak terlalu yang kayak hektik New York gitu, tapi lo dapet vibe-nya agak gedung-gedung New York dapet, tapi DC dapet gitu. Bersih. New York kan kadang-kadang nggak ada. Terus nggak ada orang-orang yang suka tidur-tiduran di pinggir itu. Gue sih nggak lihat ya. Kalaupun ada 1-2 tapi bentukannya bagus. Ngerti nggak sih? Bukan yang kayak ini banget kayak, ngerti nggak sih? Iya Outlook-nya lebih itu, tapi itu juga jarang sih. Paling gue lihat 1-2 doang. Kayaknya nggak ada sih. Apa itu juga cuma orang belum mandi aja saya? Iya. Gue suzon aja. Nggak, jangan-jangan dia kayak, aduh gue ngantuk pengen beli kopi. Iya. Terus jadinya kayak kan ada kan? Iya. Kayak gitu Kayak kan? gue kadang kan kayak gitu juga ya, say gitu. Mungkin ke sini, cuma kita naik mobil aja karena di sini nggak walking distance gitu. Oh, nah itu pertanyaan gue tadi, di sana tuh walking city ya? Jadi lo bisa kemana-mana jalan gitu? Iya. Karena kalau di sini kan parkiran gampang, di sana kan parkiran juga agak lebih susah gitu. Jadi memang ada sih parking spot dan kalau gue carinya yang bayar aja supaya mobil gue aman ya, nggak tiba-tiba digondol gitu ya. Itu tapi jadi gini, misalnya lu di daerah itu gitu ya, let's say si North Italy ini gitu ya. Kok North Italy, North End ini kan yang si itu. Lu cari parkir di situ, nanti lu jalan-jalan di situ. Gitu loh. Kalau gue, karena gue juga nggak mau tuh jalan dari ujung ke ujung banget gitu. Kita nggak tahu. Kok pabrik sih? Miss parkir yang harus depan lobby gitu ibaratnya. Sama lebih irit waktu juga sih. Iya sih, gitu. benar. Kalau New York kan itu benar-benar walking city kan? Ya karena jalan hampir kayak New York, lu bisa aja kayak gitu. Lu jalan-jalan itu juga sebenarnya masih oke. Cuman kayaknya kalau gue agak buang waktu ya. Kalau New York kan jalanan yang diganggang semua itu avenue itu semuanya kan macet. Iya gitu benar. Dan ini tuh ya lebih less macet aja sih. Gitu. Oke.
lebih less macet lah gitu, lebih nggak sehektik gitu. Cuman oke lah pokoknya. Aku suka banget kota itu pokoknya. Aku nggak sabar walaupun cuma sebentar nanti. Iya. Cuma aku nggak sabar jadinya mau ke sana. Iya, yang Terus penting aku kamu ke toko itu, toko Yang kue penting itu. aku- Iya, aku udah tahu itu. makanan. Ini Tasya pasti suka. Ya atau Tate's Bakery, ya kan. Nah, ya udah makanya Tan jangan lupa tolong. Nggak nih yang nonton juga pasti udah janjian udah tinggal di bawah speak kayak aku wali ya. Gue nggak bisa saran kayak kak kesini aja besok gitu. Lo nggak sampai kan lo baru. Iya. Aku Iya baru kan? tadi aku lupa loh si kamen itu aja aku lupa tuh. Namanya kamen apa ya gitu kayak Apa-apa. taman besar. Nanti aku tanya sama temanku yang Ya lebih hafal. Bostonin ya, nggak gitu sih dia. Ya jadi paling gitu-gitu aja sih rencana summer ya. Iyalah gitu-gitu aja. Terus ibu-ibunya ngapain? Iya gini-gini aja. Ya kalau Tasya kan kerja ya gimana kerjaan lu summer ini? Aman aja ya? Gitulah, kerja, kadang menyenangkan, kadang ya kayak kehidupan lah. Iya sih. Benar. Kadang pressure-nya berasa. Oh gitu. udah mulai ada berasa pressure ya? Oh tentunya. Soalnya kan ini udah ini gue udah bulan kedua ya. Iya. Ini udah bulan kedua. Tepatnya tanggal ini 2 bulan. Oh, congratulations! Tasya 2 bulan, probationnya sebulan lagi. Semoga dia berhasil, guys. Dan aku ya guys, mudah-mudahan aku melewati semua. Iya, ini tantangan-rintangan Iya, ya. tantangan kan kalau misalnya kayak 1 bulan pertama masih yang perkenalan. Kalau agak tolol masih dimaafin. Masih gitu dimaafin, kan? ya kan? Nah kalau udah masuk bulan kedua nih, Say. Masa masih nggak bisa juga? masih nggak bisa juga ya kan? Udah mulai kayak, yang bener loh, gitu. Iya, Udah mulai kayak di kamu harusnya tahu, kamu harusnya ini, kamu harusnya ini gitu ya kayak. Nah itu di situ pressure udah mulai datang Di ya. situ pressure mulai datang gitu. Tapi maksud gue itu masih dalam level yang sehat kalau menurut gue ya. Iya. Nanti kalau udah nggak sehat ya kalian tunggu aja. Ntar gue tiba-tiba udah di mana lagi. Udah gym lagi nanti. Kayak gini. Kayak, kok nganggur lo hari kerja? Udah nggak kerja. Kerja. Apaan tuh kerja? Gitu. Capek gue. Pak, udah umur segini gue suruh stres kayak gitu. Gak bisa. Gak bisa aku harga diri aku. Gak bisa harga diri aku diinjek-injek. Aduh, ya. Apa sih yang penting masih dibayar, injek lah. Semakin keras nginjeknya semakin gede gajinya ya Pak. Nah, itu gitu. dia. Yang Makanya, penting gitu sih. kan lo harus nyari balance-nya, Iya, ya kan? Kalau lo mau iya. diinjek seberapa banyak lo mau bayar gue, Iya, ya kan? gitu. Yang realita aja ya. Yang realita aja. Iya Kalau sih. misalnya lo semakin mau diinjak lebih keras ya bayarnya harus lebih banyak lah. Kasihan suami gue berarti terinjak-injak dia. Oh udah pasti. udah pasti. Suamiku, suamimu dan Iya, suami kita. Si tulang punggung kantor ya say. Kantor ini kan. Wah, itu sih udah pasti kayak diinjak-injak bukan yang diinjak buat mijet tau gak? Bukan si Aksu ya, bukan si Aksu gitu nginjak aku ya gitu. Ih seru. Coba kita lihat ini jam berapa. Oh oke lah kira-kira 10 menit lagi, 5 menit lagi oke lah ya gitu. Ya gitu, jadi ya gitulah kerjaan apa namanya summer ini seperti biasa. Seperti biasa, karena orang kerja seperti biasa. Kalau gue kan nggak kerja jadi nggak biasa ya. Lemes sih kalau gue, kayak karena bangunnya kan bisa seenaknya ya. Oh iya benar. Gitu, jadi memang kadang alarm jam 6 seperti biasa, jam 5, jam 6. Coba kan bisa tidur lagi. Iya benar. Nah itu tuh yang kadang kalau mau bangun juga mau ngapain gitu loh. Iya. Kayak kru gue tuh masih pada tidur gitu. Nah itu tuh kayak maksud gue kalau misalnya lo kalau hari biasa kan udah jelas. Iya. Lo bangun sekolah dan lain sebagainya. Hari lo tiba-tiba sudah tengah hari. Iya. Istirahat dikit, ntar udah mulai lagi kegiatannya. Nah summer tuh selalu gitu tuh. Iya, makanya kita kadang gini ya, orang sebel dengan rutinitas. Tapi kadang gue tuh ternyata rutinitas tuh penting juga loh. Tuh keep on track aja gitu. Makanya gue senang di hari-hari gue yang olahraga pagi, yang jadwal-jadwal aku itu ya. Jadi ya pagi gue udah siap-siap, paling gue udah ngopi kayak, udah siap, udah ready, paling gue udah bangun. Jadi kayak nggak bangun tidur banget langsung gue cabut olahraga gitu kan gak enak juga gitu. Jadi tapi kan ada hari-hari yang bukan hari olahraga itu, yang kadang kayak ngapain ya gitu. Nah itu tuh jadi itu lumayan tantangan tersendiri juga. Iya benar, kayak
apa kerja ya? Tapi masa kerja cuma 2 hari? Kayak suka-suka hati Anda gitu. Iya, makanya aku cuma 2 hari 3 hari. Iya kan, selebihnya mau ngapain gitu. Iya, memang idealnya sih ada yang kayak gitu ya, yang kayak misal cuma 3 hari gitu. Iya. Mungkin ada sih. Ada sih sebenarnya. Ada. Iya, cuman ya komitmen ya. Kalau saya kan komitmen saya dedikasikan untuk anak-anak saya dulu ya. Dan diri saya leha-leha. Cuman ya kebanyakan leha-leha capek sih. Iya, makanya gue bilang itu dia harus ada balance-nya. Tapi kadang-kadang kalau lo udah masuk ke kerja, ya lo nggak ada balance sudah. Iya jadinya. Iya kan? Karena isinya tuntutan Iya, ya. tuntutan. Tapi menurut gue, lo tuh ada tuntutan tuh bagus. To keep you on your toes aja sih. Iya. Jadi lo nggak yang kayak terlalu blast gitu. Iya, benar. Tapi kadang capek juga ya. Iya, itu dia. Di situ lo harus gimana caranya meregulasi kan jadinya. Iya. Nggak, ada tuh yang kalau orang nggak ada tuntutan juga capek loh. Nggak ada tuh, bener. Ya itu tadi gue bilang ada rutinitas, kadang orang aduh rutinitas gue tuh begini kayak membosankan karena you have to keep doing this the same thing gitu loh. Iya. Tapi nggak ada rutinitas tuh juga hell loh. Iya nggak sih? Kan ada orang tuh yang misalnya kayak kerjaannya polisi tapi yang bagian kayak apa tuh yang film-film itu tuh? Yang mana? Special Victim Unit atau apa gitu kan. Iya. Nah kalau gue pernah diceritain, kebetulan ada salah satu teman suami gue, dia tuh fire department di LA. Jadi dia tuh udah ngelihat hal-hal yang terjelek lah dari LA gitu. Jadi all kinds of violence dia udah pernah lihat, apa segala macam. Nah dia bilang dia struggling karena dia nggak bisa namanya compartmentalize. Iya. Dia struggling jadinya. Tapi kalau ada orang yang bisa, nah hebat kan kalau bisa yang jadi ini gue di kerjaan, ini gue di rumah, ini iya kayak artis aja, aktor gitu kan juga gitu kan. Once lo di dalam satu peran tertentu dan lu pulang kan lu tetap jadi suami orang, istri orang atau anak orang gitu. Kalau di karakter lu jadi apa nggak tahu gitu kan. Dan switchnya kan lo harus instant gitu kan ya. Iya. Ini udah bukan gue di tempat kerja lagi misalnya, ini gue udah di rumah, ini gue udah di mana gitu. Iya, makanya ya suami aku selalu mengingatkan kamu di kantor boleh jadi apa aja tapi aku bos di rumah. Kidding sayang. Suaminya ya serahlah apa aja kata lo. Yang penting aku nggak direcokin. Yang penting aku bebas ya, gitu. Yang penting aku bebas bekerja, bebas menggapai cita-cita. Betul. Kamu terserah cita-cita kamu apa, gitu kan? Terserah. Iya. Aduh. Oke lah, kalau gitu lah. Kita capek nih gue. Capek aku tuh ngomong terus. Udah mulai haradang. Udah mulai gerah. Tapi alhamdulillah nih aman nih nggak hujan. Jadi kita harus menyudahi dulu sebelum kita terguyur, ya kan? Karena kita nggak tahu ini akan datang kapan loh. Sebenarnya tadi itu kita menantang maut. Ini terguyur dari atas, satu terguyur keringat sendiri. Iya betul. Either or dua-duanya basah. Makanya kita menyelamatkan itu. Tapi yang penting kita menyingkir dulu. Kita beberes dulu, ya kan? Lanjutkan hari weekend. Aduh, weekend aku ini penuh. Anak aku banyak birthday party. Oh ya ampun. Aduh, males aku tuh. Nah, itu salah satunya. Sibuknya di hari yang salah. Iya, gitu loh. Sibuknya di hari-hari yang harusnya istirahat. Gitu. Emang butuh adjust juga ya, party-party. Kalau bukan party kita kayak males gitu. Kalau party kita kan kita seru. Semangat gitu. Betul. So jangan lupa di like, subscribe, di komen. Komen dong kayak rencana summer ngapain. Iya. Siapa tahu kita bisa nyontek-nyontek kalau yang di US ya. Iya, tapi kalau bisa yang on budget. Banyak ya kriterianya. Jangan lupa di share-share. Kali-kali ada yang membutuhkan ya, yang tadi sampai liburan ke Boston atau yang anaknya pengen sekolah art tadi tuh ya. Ya. Kali aja kayak gitulah. Enggak, itu. Iya, makanya. Deskripsi ada di sini. Atau betul kan ada in description di YouTube-nya. Oh ya, di bawahnya ya. Nah, gitu. itu. Ya udah. Stay updated. Stay informed. See you next time. Bye. Gitu. Ini mikrofon. Ya, pagi lagi kepada Ibu Tasya. Ini buat payung harusnya nih. Bapak Parno. Itu di lobi utama. Bapak Parno dari Cipete B1356. Ini udah mulai ya? Udah. Ada Bapak Parno. Ada Bapak Parno.